Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Haryono dari program studi fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Saya akan menjelaskan salah satu penemuan terbesar dalam bidang astronomi, yaitu pesawat tanpa awak yang dikenal dengan sebutan Voyager. Voyager dibedakan menjadi dua, yaitu Voyager 1 dan Voyager 2. Namun, pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada Voyager 1. Voyager 1 merupakan sebuah pesawat antariksa tanpa awak seberat 733 kg yang diluncurkan NASA pada 5 September 1977 dan sampai sekarang masih beroperasi di luar tata surya. Awalnya, Voyager 1 adalah Mariner 11 untuk program Mariner. Secara kebetulan, teknologi gravitational slingshot yang digunakan waktu itu cocok dengan susunan planet yang memungkinkan penggunaan gravitasi planet untuk pesawat luar angkasa tersebut adalah Planetary Grand Tour. Sehingga tujuan utama diluncurkannya Voyager 1 adalah menyelidiki planet Jupiter dan Saturnus, serta cincin dan bulan kedua planet tersebut. Voyager 1 diluncurkan setelah Voyager 2 diset pada jalur yang membuatnya lebih cepat sampai Jupiter dan Saturnus. Voyager 1 berhasil mengunjungi planet Jupiter dan Saturnus di akhir tahun 70-an dan tahun 80-an dan memberikan gambar resolusi tinggi pertama bulan Jupiter dan Saturnus. Voyager 1 berhasil mengamati adanya aktivitas gunung berapi di bulan Jupiter Io yang belum pernah teramati sebelumnya oleh teleskop atau dua wahana lain yang pernah mengunjungi Jupiter sebelumnya, Pioneer 10 dan Pioneer 11. Dari data yang diberikan oleh Voyager 1, bulan Jupiter Io mengorbit sangat dekat dengan Jupiter dan memiliki kondisi geologi sangat aktif karena kedekatannya dengan medan magnet Jupiter yang amat kuat. Pada bulan November 1980, Voyager 1 mengunjungi Saturnus dengan posisi terdekat dicapai pada tanggal 12 November dengan jarak 124.000 km dari puncak awan Saturnus. Voyager 1 juga berhasil membuat pengamatan pada cincin dan bulan Saturnus, terutama Titan yang memiliki atmosfer sendiri. Para ilmuwan kemudian mengirim Voyager 1 mendekati Titan untuk mengamatinya lebih jauh, membuat Titan menjadi objek tata surya yang terakhir yang didekati sebelum wahana ini melanjutkan perjalanan ke tata surya. Bagaimanakah tim NASA bisa menangkap sinyal dari Voyager 1 yang memiliki jarak sangat jauh dari bumi? Sinyal radio yang dikirimkan dari Voyager 1 dapat ditangkap dengan menggunakan antena sangat kuat, Deep Space Network. Walaupun pemancar di Voyager hanya berkekuatan 20 watt, saat ini sinyal Voyager membutuhkan waktu 12 atau 17 jam diterima sampai ke bumi. Voyager memiliki alat pengukur partikel energi LECV dan CRS, data magnetometer dari tim MGA, data gelombang radio plasma dari tim VWS, data plasma dan spektrum ultraviolet dari UVS. Data yang dikirim masih berbentuk 0,1 dan dibutuhkan software untuk membuka data Voyager tersebut. Kemudian, apakah Voyager 1 dapat mengirimkan foto ke bumi? Voyager 1 memiliki kamera. Kamera Voyager 1 sudah dimatikan setelah terakhir mengambil gambar Pale Blue Dot pada tahun 1990. Gambar terakhir ini diambil dari jarak 6 miliar kilometer dan bumi terlihat seukuran 0,12 piksel. Kamera di Voyager 1 dimatikan agar menghemat baterai dan instrumen bisa mendeteksi partikel di sekitar Voyager. Kamera dan pemanas sudah terpapar udara sangat dingin. Seandainya diaktifkan kembali dari bumi,
belum tentu kamera di sana bisa bekerja. Berapa lama Voyager bekerja? Voyager akan bekerja sampai tahun 2020. Setelah itu, peralatan akan dimatikan bertahap dan pada tahun 2025 akan dimatikan semuanya. Karena Voyager menggunakan baterai nuklir sampai kekuatan baterai ini habis dan akan habis pada tahun 2025. Salah satu penemuan terbesar dari Voyager 1 adalah menangkap suara di daerah interstellar space. Suara tersebut terdengar di daerah ruang antar bintang. Instrumen gelombang plasma Voyager 1 masih mendekati getaran plasma atau gas yang terionisasi. Periode antara November 2012 sampai April Mei 2013. Grafik merah menunjukkan kepadatan plasma di daerah dan biru menunjukkan gelombang lebih lemah. Bagaimana sebenarnya prinsip kerja dari Voyager 1 yang berjalan ke sebuah planet yang jaraknya jauh sekali dari bumi? Bahan bakar apa yang digunakan sebenarnya untuk mendorong pesawat tersebut? Dan bagaimana pula cara Voyager 1 bermanuver atau berbelok di ruang hampa? Dan bagaimana pula cara dia berkomunikasi atau mengirim data ke bumi? Apakah menggunakan gelombang radio? Pertama-tama, kita mengirim wahana tersebut keluar bumi dengan menggunakan roket. Roket itu harus bertenaga besar, tergantung pada beratnya wahana yang dibawa. Karena harus melawan gaya gravitasi bumi dan juga gesekan dengan atmosfer bumi pada tahap-tahap awal, untuk memudahkan roket mencapai antariksa, biasanya roket dibangun menjadi beberapa tahap dan tangki bahan bakar yang sudah kosong langsung dibuang. Dengan cara ini, beban yang dibawa menjadi semakin ringan. Prinsip utama dari bahan bakar roket adalah bahan bakar itu mampu menghasilkan reaksi kimia yang menghasilkan gaya dorong yang mampu mengangkat seluruh beban roket. Saat wahana sudah mencapai antariksa, selanjutnya wahana akan menembakkan dorongan jet sehingga ia memperoleh kecepatan untuk bergerak ke arah tertentu yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Selanjutnya, gerakan roket murni berasal dari tarikan gaya gravitasi matahari. Artinya, sebenarnya wahana ini mengorbit matahari dalam lintasan elips. Sedemikian rupa sehingga lintasannya akan berdekatan dengan Mars. Tentu untuk menghitung lintasan yang cocok kita perlu mengetahui posisi bumi sekarang dan juga posisi Mars di masa depan. Dengan pemahaman mengenai hukum gravitasi Newton, hal ini bisa dihitung dan jadwal yang paling cocok untuk meluncurkan roket dapat ditentukan. Saat wahana melewati sebuah planet, terjadi interaksi gravitasi antar keduanya, antar planet dan wahana. Dari interaksi ini timbul perpindahan momentum dari planet itu yang sedang bergerak ke wahana antariksa itu. Akibatnya, wahana antariksa memperoleh tambahan energi dan demikian kecepatannya bertambah dan arah geraknya juga akan berubah. Gelombang radio dapat merambat di ruang hampa. Karena gelombang radio adalah gangguan pada medan elektromagnetik dalam frekuensi radio, dan medan elektromagnetik ada di mana-mana di alam semesta. Komunikasi antara ruang kendali di bumi dengan wahana antariksa seperti Voyager 1 dilakukan dengan frekuensi radio, namun karena jarak antara keduanya sangat jauh dan kecepatan cahaya bergerak dengan kecepatan tak terhingga, dalam satu detik sebekas cahaya mampu menempuh jarak 300 km, maka sinyal radio dari bumi butuh waktu untuk mencapai wahana di Mars. Dengan demikian, waktu tunggu sampai antara bumi Mars berkisar antara 8,5 menit hingga 42 menit, tergantung pada jarak antar bumi dengan planet. Demikian video ini
Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.